Hacu. Sekian. Oh. Udara, tapi dia lebih zigzag. Hai Safety Partners, ketemu lagi nih di video KSS kali ini. Gimana nih kabar kalian semua? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Dan jangan lupa untuk mematuhi protokol kesehatan karena di masa pandemik sekarang ini. Nah, Safety Partners, kebetulan banget nih sekarang nih di masa pandemik ini, itu beberapa bulan yang lalu kita lagi susah cari-cari untuk beberapa APD, yaitu seperti masker. Nah, tapi nih masker sekarang ini kira-kira yang udah nggak susah lagi dicari, itu bisa nggak ya melindungi kita dari virus yang ada sekarang ini, yaitu COVID-19? Mau tahu jawabannya? Kalian jangan kemana-mana, tetap di sini karena kita akan ngebahas semuanya tentang itu supaya kalian juga dapat edukasi. Tapi jangan lupa juga untuk selalu like, comment, subscribe tentunya, dan juga jangan lupa untuk nyalakan tombol notifikasi supaya tahu update-update dari kita. Oke? Karena KSS, your reliable safety partners. Seperti yang aku bilang tadi, kita akan ngebahas apakah si masker yang kita pakai sehari-hari ini bisa menyaring virus atau enggak. Nah, untuk itu sekarang kita lagi bersama tim produk KSS, Bapak Indra Lesmana. Bersama Pak. Oke, berarti kita kalau bicara masalah masker, berarti ada beberapa masker nih yang ada di pasaran nih. Ya, kalau saya bisa bilang ini kayak satu nih scuba ya. Yang ini kayak gini nih, model masker kain. Jadi kita masukin kategori masker kain deh ya. Baru ada lagi yang modelnya kayak gini nih. Ini masker 3-ply. Oke, pasti teman-teman udah pada tahu. Dan yang terakhir adalah masker bermerek atau berstandar. Nih kalau bisa lihat di sini ada N95 3M, MNB FPP2 ya. Berarti yang dimaksud dengan masker adalah ini ya. Oke, pertanyaan adalah apakah masker-masker yang tadi saya sebutkan bisa menyaring virus atau tidak? Seperti itu. Oke, mungkin untuk menjawab ini kita lebih baik tahu dulu sebenarnya seperti apa sih konsep dasar dari masker itu sendiri. Jadi sebenarnya ada beberapa hal nih kalau di masker. Satu diantaranya adalah bagaimana sih cara bekerjanya masker dalam penyaringan ya. Jadi sistem penyaringan masker. Kedua adalah standar-standar yang digunakan. Yang ketiga sih orang-orang jarang bicara tapi faktor fit. Ini nanti mungkin yang kita bahas sedikit karena penting di sini ketiga hal yang dibahas karena saling berkaitan. Oke ya. Oke, mungkin kita mulai dulu dengan yang pertama, which is itu adalah bagaimana cara kerja dari si masker. Oke. Jadi kalau kita bicara masker itu sebenarnya dari lapisan dari berbagai macam kain atau berbagai macam material ya. Di sini. Jadi saya ambil contoh yang paling besar aja nih. Biasanya masker itu memiliki beberapa lapisan. Kalau di sini saya contoh ini saya kebetulan ambil dari masker ini, saya potong seperti ini. Nah, jadi ada lapisan pertama, ada lapisan kedua, ada lapisan ketiga. Masing-masing dari lapisan ini memiliki fungsi sendiri. Jadi pola kerjanya adalah dengan cara satu intersepsi, kedua impact atau benturan, ketiga adalah difusi. Mungkin bahasanya sulit, tapi ini saya akan coba mempermudah lah dengan itu ya, dengan beberapa properti yang kita punya. Oke, untuk lapisan pertama, ini umumnya intersepsi, namanya adalah intersepsi. Itu seperti apa sih? Seperti ini nih. Nah, jadi kalau ini diperbesar, nih ada serat di sini nih, diperbesar kurang lebih gambarannya seperti ini, modelnya bentuknya seperti pagar. Oke, cara kerjanya seperti apa? Tapi sebelum itu kita bicara dulu mengenai partikel. Partikel itu ada beberapa ukurannya itu disebut dengan mikron. Oke. Jadi di mikron ini adalah ukuran digunakan untuk menentukan seberapa besar partikel yang lewat melalui sistem penyaringan ini, gitu ya. Nah, kalau untuk gambaran aja, rambut kita, satu helai rambut itu ukurannya 80 mikron. 80 mikron adalah itu bentuknya si rambut. 80 mikron. Nah, sekarang kita bicara mengenai partikel itu sebesar 5 mikron. Coba lihat. Nggak bisa dilihat kan ya? Nggak bisa. Karena 5 mikron, di bawah 10 mikron
itu sudah nggak bisa dilihat oleh kasat mata. Jadi harus menggunakan mikroskop. Oke. Ya, jadi ini kita bicarakan kebetulan partikel-partikel yang kita nggak bisa ngelihat, oke ya. Oke, itu untuk gambaran mikron. Kita kembali ke intersepsi tadi. Jadi modelnya adalah model pertama intersepsi. Pada saat partikel itu melayang, kita menghirup udara, dia akan sangkut ke jaring-jaring ini. Saya buka ya. Dia akan sangkut karena ukuran partikelnya lebih besar daripada si jaring-jaring di si filter ini. Nah, jadi pola pertamanya adalah intercept, dia menghalangi si partikel untuk lewat di dalam serat masker ini. Oke, itu nomor satu. Oke ya. Baru yang kedua ada namanya impact. Saya mencari contoh, tapi yang paling dekat adalah seperti ini. Ini adalah gambarnya ular tangga. Kalau kita perbesar lapisan kedua tadi, lebih ini tadi pertama ya, intercept. Kedua, di sini ada yang lebih tipis, yang lebih halus. Nah, ini kurang lebih kalau diperbesar, bayangannya adalah seperti ular dan tangga yang ada di sini. Ya, ular, tangga bentuknya meliuk-meliuk, saling bersentuhan satu sama lain, jadi menyebabkan kayak jaring-jaring ya, seperti jaring-jaring yang tidak teratur. Fungsinya adalah kalau ada partikel yang lebih kecil yang melewati ini, saya contohkan ini sebagai mobil. Kenapa saya mencontohkan sebagai mobil? Karena pergerakannya sesuai dengan alur udara. Dia bisa ngebut. Pada saat kita menghirup udara dia akan cepat. Oke. Jadi dia kalau dia masuk di sini, dia akan lewat, kemudian dia akan melewati dari serat-serat yang tidak beraturan ini. Dia akan belok sini, dia akan belok sini. Pada akhirnya kalau kita bayangin mobil, kalau jalurnya itu lurus terus ada belokan dikit, dia masih bisa belok. Ini maksudnya di filter masker tadi itu ya, Pak? Betul, di dalam filter, karena ukurannya kecil, kembali kita nggak bisa lihat ya. Jadi dia ngebut, terus dia belok sedikit. Tapi yang namanya mobil punya kecepatan, pada saat dia bertemu belokan tajam, dia akan nabrak. Bener ya? Oke. Mengikuti udara, tembus lewat di sini, mengikuti udara, dia akan berbelok sedikit, kemudian dia ketemu, kita lewat jalur sini, kita ketemu belokan yang ke atas. Dia tidak bisa seperti ini, dia akan terus menabrak hingga berhenti di serat yang di sebelah sini. Ini namanya impact. Oke, jadi memang desain lapisan selanjutnya adalah didesain seperti ini, tidak beraturan, agar si mobil ini, si partikel yang ngebut ini tidak bisa berbelok. Kemudian dia akan sangkut. Jadi hanya kayak langsung berhenti. Betul. Oke, ini partikel yang dua. Kita bisa kategorikan ini sebagai partikel yang kecil, tidak bisa terlihat tapi masih dalam kategori kecil. Ada partikel yang sangat kecil. Itu di bawah 5 mikron, di bawah 0,3 mikron. Nah, bagaimana pola kerjanya 0,3 mikron itu ada namanya Brownian movement. Memang arah istilahnya agak sedikit ilmiah ya. Tapi kurang lebih begini. Karena ukurannya sangat kecil, pada saat dia melewati udara, itu ketemu dengan molekul-molekul kecil lainnya. Sehingga dia akan bertabrakan, sehingga pergerakan itu tidak bisa mengikuti alur udara, tapi dia lebih zigzag. Nah, jadi dia masuk ke dalam sini, tembus, dia akan bergerak secara zigzag. Sama, ini akan ketemu dengan proses impaksi, benturan. Tapi sebelum benturan dia akan melalui proses difusi tadi, bertabrakan dengan berbagai macam molekul. Sehingga partikel kecil ini sebenarnya jauh lebih mudah disaring dibanding yang tadi mobil balap. Kan dia bergeraknya udah random sendiri ya. Sudah seperti ini dan dia akan menabrak. Oke, jadi itu 3 prosesnya. Sebentar dulu nih Pak. Jadi kalau si virus ini dikategorikan di 0,03 mikron. Betul, dia masuk, Berarti dia masuk ke yang sangat kecil. Sangat kecil banget nih. Betul, masuk dalam proses difusi. Ukuran virus itu kurang lebih 0,01 sampai 0,07 mikron. Oke. Kalau untuk yang partikel kecil tadi 0,3 mikron. Kebayang virus sangat-sangat kecil. Ya. Nggak bisa banget kita lihat ya. Nggak bisa, pasti nggak bisa. Nah, tapi karena dia ukurannya sangat kecil, itu keuntungan buat kita sebenarnya, karena dia bergerak secara random, sehingga lebih mudah bertabrakan atau lebih mudah terintercept di filter-filter yang ada di sini. Ya, oke. Nah, itu 3 proses yang terjadi pada masker sebenarnya. Oke, berarti kalau kita bicara mengenai 3 proses tersebut, kita bisa membedakan nih masker-masker yang tadi kita sebutin nih di awal nih. Contohnya nih, kita bicara scuba ya.
Berarti kalau kita bicara scuba, ini kita bisa bilang tuh bentuknya sama nih, semua sejajar. Bentuknya seperti kotak-kotak. Nggak ada filternya. Ya, nggak ada filternya, satu lapis gitu ya. Satu lapis. Tapi yang terpenting adalah karena dia bentuknya seperti jaring-jaring, dia hanya melalui proses yang namanya intersepsi tadi. Intersepsi. Ya, cuman satu proses yang terjadi, intersepsi, oke? Walaupun dia akan dilapis menjadi 2 atau 3, tapi karena bentuknya kotak-kotak, flow udara itu akan tetap satu arah, sehingga mobil balap tadi dia akan terus tembus. Lurus ya? Lurus Oke. ya. Jadi ini adalah proses intersepsi. Terus Oke, yang kedua? untuk yang kedua adalah masker triply, sesuai dengan namanya triply. Ada alasan yang namanya triply. Ini nih yang paling sering dipakai saat ini ya Pak? Betul. Triply, 3 lapis. Dia memiliki lapisan yang sama seperti ini. Lapisan pertama modelnya intersepsi, lapisan kedua dia akan memiliki lapisan seperti ini dengan proses tadi impaksi dan difusi. Oke, jadi bedanya apa dong Pak? Nah, sama si standar ini? Betul. Yang ketiga kan kita punya standar masker standar nih, sama dong. Dia punya infaksi juga, dia punya intercept juga, dia punya difusi juga. Terus apa bedanya dong? Ya, oke. Jadi untuk menjawab ini kita harus tahu lagi proses dasar dari filtrasi. Oke. Filtrasi itu terjadi apabila debu ini masuk melalui filter-filter permukaan filter yang ada di masker. Harus masuk lewat sini karena satu-satunya cara untuk menyaring adalah filter ini. Jadi dia akan lengket di permukaan si filter. Oh, oke. Ya. Oke, tapi sayangnya untuk si proses untuk si triply masih ada namanya masalah fit atau kecocokan atau kemampetan pada muka. Pada wajah kita ya. Betul. Seharusnya udara itu masuk lewat permukaan, tapi karena dia banyak celah, dia bisa masuk lewat samping sini. Bisa lewat mata juga, Bisa lewat leher juga. Ya, bisa lewat hidung, bisa lewat leher ya. Jadi emang desainnya memang tidak dibikin fit di muka. Oke, yang membedakan dengan masker Sebentar stand. Pak, jadi fungsinya si masker triply ini Oke, apa nih Pak? ya, fungsi utama dari dia sebenarnya adalah untuk melindungi Mbak dari Penderita, misalnya. dari saya. Misal nih saya sakit, Oh, Bapak nih, oke. saya sakit, saya batuk. Dengan adanya masker ini, itu mencegah batuk saya droplet ya, bakteri dan virus yang ada di mulut saya untuk menyebar lebih jauh. Oh, Fungsinya oke. adalah seperti itu. Berarti kalau Bapak sakit, nggak kena saya nih? Ya. Itulah si Betul. gunanya si triply. Oke. Betul. Jadi fungsi triply adalah mencegah agar droplet tadi yang mengandung virus dan bakteri itu tidak berada jauh. Oke. Bisa ibu bersin, hacu, sekian. Oh, oke. Tapi kalau ibu nggak pakai masker ini, ibu bersin, hacu, itu bisa lebih jauh lagi. Jadi bisa jaraknya jadi lebih Jaraknya jauh. lebih jauh, Betul. Dengan ada ini cuma di bawah sini aja sehingga tidak terkontaminasi kemana-mana. Oh, oke. Masker berstandar dia didesain fit, harus tertutup secara permukaan secara keseluruhan. Dia memastikan semua partikel masuk harus melewati permukaan dari respirator ini. Dan jangan salah tanggap juga, banyak orang bilang ini Pak saya harus pakai 3-ply, 4-ply, 5-ply, 5 lapis. Semua seolah-olah lapisan itu penting. Lapisan itu penting, tapi yang lebih penting adalah Fit. satu fit, kedua adalah standar yang digunakan. Oh, oke. Walaupun dia cuma 3 lapis, tapi dia sudah memiliki standar N95 atau FFP2, berarti dia sudah lolos uji bahwa respirator ini bisa menyaring dengan baik. Berarti maksudnya dari masker standar ini mereka selalu sudah diuji dulu sebelumnya ya Pak? Betul, betul. Untuk mendapatkan misalnya kita bicara di sini N95, ini harus uji laboratorium dulu. Oh. Dites dengan singkatnya dites dengan NaCl namanya. NaCl dilewatin di udara seberapa persen yang masuk yang lewat. Kalau di sini N95 berarti 95% disaring, cuma boleh lewat 5%. 5%. Sama dengan FFP2, di sini adalah ini FFP2, ini standar Amerika, ini standar Eropa. Dia tembus 94% disaring, cuma tembus 6%. Nah, ini yang memastikan bahwa si partikel tersaring dengan baik. Berbeda tadi, kita kembali sedikit ke sini, ini tidak ada jaminan bahwa partikel disaring dengan baik karena tadi ada celah-celah ya yang bisa masuk lewat sini. Oke. Nah, jadi
penting kita tahu kalau misalnya kita memilih masker apakah memiliki standar apa enggak. Ya. Standar N95, FFP2, sertifikasi itu harus diperhatikan dengan baik. Oke? Oke, berarti dari penjelasan ini kita bisa ngambil kesimpulan nih kelihatannya. Bisa dong. Sudah bisa ngambil kesimpulan. Sudah bisa ambil kesimpulan. Untuk masker, triply ataupun kain ataupun apapun itu adalah melindungi yang sehat dari yang sakit. Benar ya, Pak? Betul. Tapi kalau si masker standar itu berarti kita melindungi dari virus. Betul. Gitu. Oke. Benar ya, Mungkin, Pak ya? Nah, saya perjelas lagi sedikit. Jadi, kalau kita bicara masker kain, fungsi memang bisa menyaring menyaring virus tapi dalam bentuk droplet. Percikan, cairan tubuh. Percikan, ya, Pak? Nah, karena ukurannya lebih besar, si virus atau bakteri akan lengket di droplets dan dia akan melalui proses intercept tadi. Tapi fungsi utamanya adalah betul seperti yang Mbak bilang, fungsi utamanya adalah melindungi ibu dari saya yang lagi sakit. Jadi berterima kasihlah kepada orang-orang yang menggunakan ini pada saat sakit karena dia tidak menyebarkan virusnya lebih jauh. Oke. Sedangkan kalau untuk masker berstandar seperti ini fungsinya adalah benar-benar menjaga agar kita tidak terpapar oleh virus. Ya. Jadi fungsinya, kalau pertanyaannya adalah apakah masker bisa melindungi kita dari virus? Jawabannya adalah yang paling baik adalah masker berstandar. Ya, mungkin sekarang yang saya bisa jelaskan seperti itu. Oke. Gimana nih safety partners? Kalian udah pada jelas ya dengan penjelasan yang tadi. Jadi sebelum menggunakan masker kalian mesti kenali dulu maskernya yang seperti apa yang akan dipakai. Oke, safety partners, sampai di situ dulu penjelasan kita. Jangan lupa kalau ada yang mau komen atau ada yang mau tanya-tanya, boleh kalian leave komen kalian di bawah ini. Dan juga yang terpenting jangan lupa like, subscribe, tombol notifikasi yang perlu supaya kalian dapat update-update terus dari kita. Oke, KSS, your reliable safety partner. Hai safety partner, seperti yang tadi saya bilang di bawah.